Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya setiap hari. Teman-teman, balik lagi di channel kajian online. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto secara mengejutkan menuduh Komisi Pemberantasan Korupsi atau sering kita kenal KPK bertindak tidak profesional atau unprofessional conduct KPK. Perbuatan yang tidak profesional dari KPK ini, teman-teman, dituduhkan oleh Hasto dalam sidang terbarunya kemarin, di mana Hasto, teman-teman, menyebut semua penyidik KPK harusnya bertanggung jawab dikarenakan telah menuduh dirinya yang tidak bersalah, tidak berdosa, sehingga membuat nama baiknya juga tercoreng. Di sini memang sudah bukan hal yang aneh kalau misalnya kubu Hasto Kristianto, khususnya ini PDIP, memang sedang bersih tegang dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan sebelumnya, teman-teman, jauh-jauh hari ini Ibu Megawati pernah sesumbar akan menggeruduk KPK kalau misalnya Hasto ditangkap. Bahkan, teman-teman, lebih jauh muncul isu untuk membubarkan KPK, seruan-seruan untuk mengganyang KPK juga datang dari kubu merah. Hari ini kita bakal mendengarkan pernyataan langsung dari Hasto Kristianto, dari para kuasa hukumnya yang mendesak untuk KPK ini, teman-teman, diadili. Jadi bagaimana mungkin ini para penegak hukum lah yang harus dihukum? Nah, logikanya kemana ini? Teman-teman, biar kita nggak penasaran, nggak panjang lebar, ini dari saya, ini kita langsung aja simak nih pernyataan langsung dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto beserta para pengacara-pengacaranya. Kita simak video selengkapnya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi tadi secara khusus saya menyoroti tentang tindakan unprofessional conduct terhadap apa yang saya alami ketika dengan niat baik hadir sebagai saksi di KPK pada tanggal 10 Juni 2024. Dan kemudian ternyata justru selama lebih dari 3 jam tidak diperiksa, malah penyidik memeriksa saudara Kusnadi, dan kemudian terjadi tindakan menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas barang-barang di bawah Kusnadi, dan memeriksa tanpa adanya surat panggilan. Ternyata itu bukan kategori unprofessional conduct, tetapi merupakan suatu tindakan kesewenang-wenangan yang ditunjukkan oleh penyidik dan oleh ahli. Bahkan dikatakan itu bisa dimasukkan dalam kategori tindak pidana. Sehingga hal ini menjadi suatu pembelajaran yang sangat penting di dalam menjamin kepastian hukum berdasarkan due process of law. Sehingga HAM oleh Prof. Marwar Siahaan ditegaskan itulah sebagai norma di dalam konstitusi kita yang menjadi landasan agar di dalam penegakan hukum tidak ada pelanggaran HAM, apalagi suatu tindakan kesewenang-wenangan. Sehingga implikasi dari itu, apa yang dinyatakan sebagai barang bukti, bahkan kemudian ketika itu dinyatakan di dalam surat dakwaan, maka menurut pendapat ahli itu bukti-bukti yang ada bisa dikesampingkan. Apalagi dari keterangan saksi-saksi fakta, memang sampai persidangan ini berlangsung hari ini tidak ada bukti-bukti sebagaimana yang didakwakan. Meskipun demikian, kami percayakan segala sesuatunya kepada majelis hakim yang kami yakini akan mengambil keputusan berdasarkan keadilan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Apa yang disampaikan oleh para ahli tadi memberikan suatu pencerahan bahwa di dalam proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana itu asas legalitas itu menjadi suatu hal yang sangat penting, dan due process of law harus betul-betul dijalankan oleh seluruh aparat penegak hukum sehingga aspek keadilan juga bisa terwujud. Dari seluruh rangkaian proses persidangan ini, JPU telah menghadirkan 15 orang saksi, 4 orang ahli, dan kemudian penasihat hukum atas nama terdakwa itu menghadirkan 1 orang saksi ada charge dan 3 orang ahli. Jadi proses sudah selesai sampai malam ini. Minggu depan pemeriksaan terdakwa.
seharusnya sudah tergambar dengan sangat jelas apakah dakwaan terbukti atau tidak. Misalnya, Pak Hasto ini kan didakwa kombinasi dakwaan pertama dan dakwaan kedua secara berlapis. Dakwaan pertamanya adalah pasal 21 Undang-Undang Tipikor atau yang disebut dengan obstruction of justice. Semua ahli, baik yang dihadirkan JPU ataupun yang dihadirkan oleh penasihat hukum, mengatakan bahwa pasal 21 itu harus tetap dibuktikan secara substansi. Itu mempengaruhi, kalau ahli JPU kan bilang begitu, itu mempengaruhi sehingga dapat mencegah dan membatalkan penyidikan. Sedangkan 3 ahli yang kemarin ahli hakim konstitusi dan 35 tahun menjadi hakim di peradilan umum dan juga ahli hari ini mengatakan bahwa harus dibuktikan penyidikan tersebut gagal atau tercegah atau tidak terjadi. Tidak ada penyidikan yang tidak terjadi dalam perkara ini. Bahkan 3 orang sudah divonis berkekuatan hukum tetap. Penyidikan terjadi di sini. Sehingga seharusnya pasal 21 itu sudah tidak bisa diterapkan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua yang sebenarnya sangat jelas adalah ada batasan yang clear di pasal 21. Yang disebut obstruction of justice hanya bisa dilakukan atau hanya bisa terjadi pada 3 tahapan. Tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tidak bisa kemudian ditarik-tarik atau ditambah. Kalau ditambah dengan tahapan yang lain, itu namanya pasal 21 bisa jadi pasal karet. Kalau pasal tindak pidana korupsi atau pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi menjadi pasal karet, itu adalah ancaman bagi kepastian hukum. Semua orang itu bisa terancam terjerat pasal 21 kalau dia bisa ditarik dengan mudah atau menjadi karet dengan sangat mudah. Dan ahli menegaskan tidak bisa obstruction of justice ini ditarik ke proses penyelidikan. Sementara dalam dakwaan terhadap Pak Hasto, salah satu perbuatannya adalah perbuatan di tahap penyelidikan. Ini yang kami tegaskan juga bahwa penerapan pasal 21 harus sesuai dengan azas legalitas. Ahli sudah menegaskan hal tersebut. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga, tentang tuduhan adanya handphone yang direndam, itu tidak pernah ada fakta sidang. Handphone tersebut direndam, handphone yang mana yang direndam, kapan direndamnya, dan apakah di handphone tersebut ada data-data terkait perkara, itu tidak pernah ada bukti sedikit pun dalam proses persidangan. Sehingga seharusnya lapis demi lapis argumentasi ini menunjukkan bahwa tidak ada obstruction of justice dalam perkara ini. Nah, demikian juga dengan pasal suap. Dakwaan keduanya kan pasal suap. Tadi sudah dijelaskan. Dari rangkaian fakta persidangan, tuduhan bahwa dana 400 juta itu berasal dari terdakwa, dari Pak Hasto Kristianto, seharusnya sudah mentah sejak sejumlah saksi memberikan keterangan bahwa dana tersebut berasal dari Harun Masiku. Bahkan bukti komunikasi yang mencatut atau menyebut nama Pak Hasto, saksinya mengakui di proses persidangan bahwa mereka tidak pernah menerima dana dari Pak Hasto. Itu hanya omongan mereka atau alasan mereka dengan berbagai latar belakang. Jadi hanya omongan di internal mereka saja, yaitu antara Saiful Bahri, Doni, dan termasuk komunikasi dengan Harun Masiku. Tadi kami konfirmasi ke ahli, apakah omongan 3 orang ini yang menyebut nama Pak Hasto kemudian membuat secara otomatis Pak Hasto harus bertanggung jawab? Tentu saja tidak. Kalau pencatutan nama yang terjadi, sementara tidak pernah ada uang dari Pak Hasto 400 juta,
dan tidak pernah ada perintah dari Pak Hasto untuk menyuap komisioner KPU, maka itu putus. Itu adalah dua perbuatan yang berbeda. Perbuatan pertama yang dilakukan oleh Pak Hasto adalah melaksanakan keputusan partai untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, kemudian meminta fatwa Mahkamah Agung, dan meminta KPU untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung dan fatwa Mahkamah Agung itu atas nama pengurus partai politik, maka itu adalah perbuatan yang sah. Tadi kami konfirmasi ke ahli, apakah perbuatan itu termasuk perbuatan yang melanggar jabatan atau dilarang? Tidak, itu adalah perbuatan yang sah. Perbuatan yang sah tidak bisa kemudian dipidana. Tapi di tengah perjalanan dalam sebuah proses, ada orang-orang yang menggunakan jalur lain, yaitu jalur suap ke komisioner KPU. Itu diakui oleh saksi Saiful Bahri bahwa dialah bersama Doni yang menyusun skenario suap itu sampai melaksanakan penyuapan tersebut tanpa perintah dari Pak Hasto, tanpa laporan juga ke Pak Hasto untuk skenario menyuap KPU tersebut. Artinya ada dua peristiwa yang berjalan secara terpisah yang coba dicampur adukan sehingga seolah-olah bisa menjerat Pak Hasto. Nah, inilah yang secara jernih dalam rangkaian proses persidangan tadi yang mesti dipilah dengan betul-betul membuka pikiran, dengan betul-betul secara jernih melihat fakta hukum. Jangan sampai asumsi dijahit sedemikian rupa. Dan tadi kami tanya juga ke ahli, boleh nggak fakta hukum itu dicampur adukan dengan asumsi itu dikondisikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah itu menjadi dasar untuk pertimbangan? Tidak boleh, itu tegas sekali. Dan terakhir dari saya, kami sudah mengidentifikasi bukan satu atau dua bukti-bukti yang diduga diperoleh secara melawan hukum atau bukti-bukti yang perolehannya melanggar prinsip due process of law atau bukti-bukti yang perolehannya diduga itu melanggar hukum acara dan aturan yang ada. Kami mengidentifikasi cukup banyak bukti-bukti yang seperti itu. Nanti akan kami tuangkan di nota pembelaan. Bukti apa saja, dan seharusnya bukti-bukti itu tidak digunakan dan dikesampingkan dalam proses pertimbangan nantinya. Bagaimana kalau prinsip-prinsip dasar tadi dilanggar? Misalnya, kembali ke pasal 21, ditarik seperti karet sehingga masuk ke tahap penyelidikan. Ahli bilang tadi, itu kesalahan penerapan hukum. Jadi kekeliruan yang jelas itu sebenarnya. Kalau rumusan pasalnya segini, kemudian ditarik sampai lebih luas dari itu melanggar azas legalitas, melanggar kepastian hukum, dan jelas itu adalah kesalahan penerapan hukum. Bisa dibatalkan nanti semua proses sampai putusannya di tingkat yang lebih lanjut. Nah, kami mencegah hal itu terjadi sehingga kami berharap secara proporsional proses persidangan ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak jalannya pernyataan langsung dari Hasto Kristianto dan para saksinya, salah satunya Febri Diansyah, mantan petinggi KPK, jubir KPK yang sekarang mungkin bisa dibilang membelot ya, mendukung ini terduga koruptor yaitu Pak Hasto. Di pernyataannya teman-teman, yang pertama saya rangkum di sini, Pak Hasto menyebut bahwa KPK melakukan tindakan tidak profesional atau unprofessional conduct yang diperlihatkan KPK dalam menangani kasusnya, di mana ya dirinya merasa tidak bersalah teman-teman. Semua hal yang dilakukannya merasa benar. Jadi KPK ini mengada-ngada atau yang memanipulasi keadaan untuk bisa menjerat dirinya. Sedangkan Pak Febri Diansyah menyebut ini saksi teman-teman, setelah semua bukti-bukti telah dihadirkan, jadi hakim seharusnya sudah bisa memutuskan bebas Pak Hasto. Dan ya kalau misalnya diputuskan bersalah, maka hakim, jaksa KPK ini dituduh melakukan manipulasi, atau kalau barusan ini sudah diakui bahwa ada komisioner KPK yang disuap, bisa disuap teman-teman.
Itu kan bukan kalimat dari KPK tapi dari mantan komisioner. Berarti memang KPK di era-era pas Partai Merah berkuasa, era-era yang sebelumnya memang dimanipulasi oleh partai penguasa. Ya partai penguasa itu ya kan partai Pak Hasto juga. Jadi ya ini seperti membuka aib sendiri. Gimana menurut kalian teman-teman setelah menonton video yang sudah kita tampilkan? Makin yakin gak kalau misalnya Pak Hasto ini memang ya diduga bersalah? Atau mungkin teman-teman punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.